Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Micu dari kelas 11-8. Saya di sini akan meresensi buku yang berjudul Hidup Minimalis ala Rasulullah. Buku ini karya dari Ratnani Latifah. Novel ini diterbitkan oleh Syalmahat Publishing. Buku ini berhalaman 182 dan diterbitkan pada tahun 25 Januari 2021. Alasan mengapa saya memilih buku resensi ini, yang pertama, seperti yang kita ketahui, Rasulullah adalah orang yang hidupnya sederhana. Oleh karena itu, saya memilih buku ini dengan tujuan saya bisa lebih hidup sederhana tanpa harus memaksakan diri saya mempunyai barang yang orang lain punya, dan yang tidak terlalu penting dalam kehidupan saya. Kelebihan dari buku ini adalah, yang pertama, kita dapat menyikapi dan meladani sikap Rasulullah. Yang kedua, buku ini cocok dibaca untuk seseorang yang mungkin hidupnya ingin lebih sederhana dan ingin mengubah hidupnya. Yang ketiga, buku ini mengajarkan kita untuk tetap hemat, ikhlas, dan qanaah. Buku ini menceritakan tentang keteladanan hidup ala Rasulullah dan hidup minimalis ala Rasulullah. Namun, saya akan mendalami bab yang ketiga yang berjudul Ikhlas Tawakal Kunci Ketenangan. Rasulullah adalah seorang yang sangat sederhana. Ia hidup sebagai pedagang yang keinginannya bisa saja terwujud. Beliau lebih memilih hidup sederhana, mulai dari pakaian yang ia pakai, makanan yang ia makan, tempat tinggal yang ia tinggali. Itu adalah bentuk kesederhanaan yang sangat amat baik. Di suatu pagi, ada suami istri yang istrinya bernama Rahma. Dari bangun pagi, Rahma sudah memasak, menyiapkan baju pakaian suaminya, mengepel, menggosok, dan menyiapkan barang-barang lainnya. Namun, hari ini Rahma sedikit merdeka. Di hari libur, tiba-tiba sang suami menaruhkan diri untuk membantu pekerjaan rumah lainnya. Lalu, tak lama kemudian, Rahma pun mengiyakan ajakan itu. Lalu, Rahma membagi tugas kepada suaminya. Salah satu pekerjaan Rahma yaitu menyetrika pakaian dan suaminya beres-beres rumah dan pekerjaan lainnya. Senang sekali jika suami istri dalam suatu rumah saling bahu-membahu dalam membantu pekerjaan rumahnya masing-masing. Hal ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia tidak pernah malu membantu istrinya untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal beliau itu adalah seorang pemegang umat atau pemimpin umat, namun itu tidak menghalangi rasa kasih sayang dan menyenangi istrinya Rasulullah SAW. Urwah berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia di dalam rumahnya?" Aisyah menjawab, "Beliau mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh salah seorang di antara kalian di dalam rumahnya. Beliau menggosok sendal, menambal baju yang menjahit." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihatlah Rasulullah, ia tidak malu membantu istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah. Lalu, bagaimana dengan kita? Mengapa kita malu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, dalam membantu keluarga atau orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Sedangkan dalam Islam mengajarkan pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan para suami. Sebagaimana Rasulullah SAW hidup dengan sederhana. Dia tidak pernah mengeluh rumahnya sederhana, tidak pernah mengeluh lauk pauknya tidak ada. Karena beliau memang menyukai kesederhanaan. Beliau juga tidak menuntut istrinya untuk melakukan apapun yang ia mau. Bahkan jika Rasulullah bisa melakukannya, ia akan melakukannya sendiri. Sikap ikhlas akan menjauhkan kita dari sifat yang tercela yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ikhlas akan membuat setan menjauh karena setan tidak menyukai orang-orang yang ikhlas, karena itu akan susah untuk digoda. Sikap ikhlas akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah lebih menyukai hambanya yang ikhlas daripada hambanya yang suka lalai dalam bersikap sombong di muka bumi. Maka tidak heran jika Allah mengabulkan doa-doa yang tidak ikhlas, karena hati mereka memang hanya tempat terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan atau poin-poin yang penting yang bisa dapat kita ambil dari sini adalah amalan ikhlas dan tawakal, maka hidup akan lebih tenang, doa kita akan dapat kebahagiaan. Yang kedua, jangan meremehkan ikhlas dan tawakal, karena keduanya akan menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah dan menjauhkan kita dari godaan syaitan. Yang ketiga, teruslah belajar pribadi yang ikhlas dan tawakal, maka Allah akan menjanjikan kemudahan rezeki, mencukupi segala kebutuhan kita. Yang kedua, ada sifat tawadu Rasulullah SAW. Ketika di rumah, Rasul membagi kegiatannya menjadi 3. Yang pertama, bagian bagi Allah. Yang kedua, bagian bagi keluarga. Yang ketiga, bagian pribadi. Ketiga bagian terakhir ini
Rasulullah membagi menjadi dua lagi. Yang pertama untuk kepentingan pribadi, yang kedua untuk kepentingan orang lain. Rasulullah selalu menerima dengan baik orang-orang yang datang kepadanya. Dia tidak memandang orang itu elit maupun orang biasa. Rasulullah lebih mementingkan atau lebih mendahulukan orang-orang yang lebih mementingkan keagamaan. Beragam orang datang menemui Rasulullah dengan satu pertanyaan, dua pertanyaan, bahkan beragam pertanyaan. Rasulullah selalu menyibukkan dirinya dalam memenuhi keinginan umatnya. Di sisi lain, Rasul menyuruh umatnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun umat yang lain. Menarik sekali bukan? Rasulullah tidak pernah memamerkan ilmunya bahkan kedudukannya sebagai pemimpin umat. Beliau selalu rendah hati dan tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Sehingga ketika meninggal nanti, mereka akan cepat dihisap daripada orang-orang yang kaya. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang memiliki kekurangan dalam harta, kekurangan dalam apapun, harus tetap lebih bersyukur. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai ia dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya di mana ia memperolehnya dan kemana ia dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita semua dapat memiliki sikap tawadu, karena keutamaan-keutamaan dalam sikap tawadu ada banyak, terutama Allah akan meninggikan sikap orang-orang yang memiliki sikap tawadu. Jadi, jika hidup kita lebih